Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah garda terdepan dalam memerangi korupsi di Indonesia. Lembaga ini berdiri sebagai simbol harapan dan perlawanan terhadap kejahatan luar biasa yang telah lama menggerogoti negeri ini. KPK bukan sekadar institusi, melainkan perwujudan tekad bangsa untuk membangun masa depan yang lebih bersih dan adil. Korupsi adalah penyakit kronis yang merusak tatanan bangsa, menghambat pembangunan, dan merampas hak rakyat. Setiap rupiah yang dicuri dari kas negara berarti jalan yang tak selesai, sekolah yang tak dibangun, dan layanan publik yang terbengkalai. Korupsi membuat rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah dan masa depan bangsa menjadi suram. Tanpa KPK, siapa yang akan melawan para koruptor yang menjarah kekayaan negara? Siapa yang akan berani membongkar praktik kotor di balik meja kekuasaan? KPK hadir untuk mengisi kekosongan itu, menjadi benteng terakhir yang melindungi kepentingan rakyat. KPK lahir dari kesadaran bahwa korupsi sudah sangat membahayakan. Sejarah mencatat, sebelum KPK berdiri, banyak kasus besar yang tak tersentuh hukum. Rakyat menuntut perubahan, dan KPK menjadi jawaban atas kegelisahan itu. Lembaga ini diberi mandat dan kewenangan besar, memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, tanpa pandang bulu. KPK memiliki hak untuk menyelidiki, menangkap, dan menuntut siapapun yang terlibat, dari pejabat tinggi hingga pegawai biasa. Hukum harus ditegakkan, tak peduli siapa pelakunya. Tidak ada yang kebal di hadapan hukum, dan inilah prinsip yang selalu dijunjung tinggi oleh KPK. Keadilan harus dirasakan oleh semua, bukan hanya slogan semata. Inilah semangat KPK, menjaga harapan Indonesia yang bersih dan berintegritas. Setiap langkah KPK adalah upaya menjaga mimpi anak bangsa agar tak dirampas oleh segelintir orang yang serakah. Perjuangan KPK penuh tantangan, tapi sangat penting. Tekanan, ancaman, bahkan upaya pelemahan kerap datang, namun semangat untuk memberantas korupsi tak pernah padam. Setiap kasus yang diungkap adalah kemenangan kecil bagi keadilan. Tanpa lembaga seperti KPK, koruptor akan semakin merajalela. Mereka akan merasa bebas melakukan kejahatan karena tak ada yang mengawasi dan menindak. Negara bisa kehilangan arah, dan rakyat menjadi korban utama. Uang rakyat untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bisa lenyap ke kantong pribadi. Anak-anak kehilangan kesempatan belajar, pasien tak mendapat layanan layak, dan keluarga miskin semakin terpinggirkan. KPK hadir untuk memastikan para pelaku korupsi mendapat ganjaran setimpal. Mereka bekerja mengumpulkan bukti, membongkar jaringan, dan menelusuri aliran dana haram yang tersembunyi di balik sistem yang rumit, dan membawa koruptor ke pengadilan. Proses hukum yang transparan dan tegas menjadi pelajaran bagi semua, bahwa kejahatan pasti ada konsekuensinya. Keberadaan KPK adalah keniscayaan. Kita membutuhkannya hari ini dan di masa depan. Tanpa KPK, harapan akan Indonesia yang bersih hanya tinggal mimpi. Dukungan publik adalah energi KPK untuk terus bekerja. Setiap suara, aksi, dan doa dari masyarakat menjadi kekuatan moral yang tak ternilai. Pengawasan masyarakat penting agar KPK tetap independen dan profesional. Transparansi dan partisipasi publik adalah kunci agar lembaga ini tidak disalahgunakan atau dilemahkan. Perang melawan korupsi adalah perang kita bersama. Setiap individu punya peran, dari pejabat hingga rakyat biasa, untuk menjaga integritas dan menolak segala bentuk suap. Hanya dengan bersatu, Indonesia bebas korupsi bisa terwujud. Mari kita jaga KPK, dukung perjuangannya, dan bersama-sama wujudkan negeri yang adil, makmur, dan bermartabat untuk generasi mendatang. Kini, mari kita fokus pada satu kasus yang tengah menyita perhatian, dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan terkait perizinan tenaga asing atau TKA. Izin TKA seharusnya dikeluarkan secara transparan dan akuntabel. Namun, ada indikasi suap dan pemerasan dalam proses penerbitan izin ini. Praktik ini mencoreng nama baik institusi dan merugikan pengusaha serta TKA yang menjadi korban pemerasan. Kasus ini mengingatkan kita bahwa korupsi bisa menyusup ke sektor vital manapun. KPK kini membongkar jaringan ini. Siapa saja terlibat? Kita tunggu babak selanjutnya. Berita terbaru, KPK menyita uang tunai 1,9 miliar rupiah dari salah satu tersangka kasus suap izin TKA di Kemnaker. Uang ini diduga hasil tindak pidana korupsi. Penyitaan ini menjadi bukti konkret adanya aliran dana mencurigakan. Setiap lembar uang akan ditelusuri jejaknya untuk mengungkap jaringan korupsi. Ini menunjukkan keseriusan KPK dalam membongkar kasus ini.
Namun proses hukum masih panjang. Kita berharap KPK menuntaskan kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke pengadilan. Efek jera harus ditegakkan agar praktik serupa tak terulang. Sebelum penyitaan uang miliaran rupiah yang menjadi sorotan publik, tim KPK melakukan penggeledahan secara serentak di 3 lokasi strategis yang diduga menjadi pusat aktivitas ilegal. Langkah ini merupakan bagian dari upaya intensif untuk mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan berbagai pihak. Dengan persiapan matang dan koordinasi ketat, petugas bergerak cepat untuk mengamankan bukti-bukti penting yang dapat memperkuat proses penyidikan. Lokasi pertama yang disasar adalah kantor agen penyalur TKA PT DU di Jakarta Selatan. Di tempat ini, penyidik menemukan sejumlah dokumen penting, termasuk rekap pembayaran izin TKA, yang diduga menjadi salah satu kunci dalam mengungkap aliran dana mencurigakan. Suasana kantor mendadak berubah tegang saat tim KPK memeriksa setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada dokumen yang terlewatkan. Lokasi kedua adalah PT LIS di Jakarta Timur. Di sini, penyidik fokus pada pencarian data elektronik yang berisi catatan alur dana pengurusan izin. Berbagai perangkat digital seperti komputer, laptop, dan hard drive diperiksa secara teliti untuk menemukan jejak transaksi keuangan yang bisa mengungkap modus operandi para pelaku. Setiap data yang ditemukan langsung diamankan sebagai barang bukti. Lokasi ketiga adalah rumah seorang PNS Kemnaker di Jakarta Selatan. Di kediaman ini, tim KPK menemukan dokumen-dokumen penting, uang tunai dalam jumlah besar, serta berbagai aset lain yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Proses penggeledahan berlangsung intens, dengan setiap ruangan diperiksa secara detail untuk memastikan tidak ada barang bukti yang tersembunyi. Penggeledahan di 3 lokasi ini mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan oknum internal, baik dari pihak swasta maupun aparatur negara. Diskusi serius antar penyidik berlangsung untuk menganalisis temuan-temuan di lapangan dan menentukan langkah selanjutnya dalam proses hukum. Semua bukti yang berhasil diamankan, mulai dari dokumen, perangkat elektronik, hingga uang tunai, langsung dikatalogkan dan disimpan dengan prosedur ketat. Setiap barang bukti ini akan menjadi bagian penting dalam membongkar kasus korupsi yang tengah diselidiki. KPK menyasar semua lini yang terindikasi terlibat, tanpa pandang bulu. Operasi ini melibatkan koordinasi lintas tim dan penggunaan teknologi untuk memastikan setiap bukti dapat diidentifikasi dan diamankan secara maksimal. Dengan langkah tegas dan terukur, operasi ini membuktikan bahwa KPK tidak main-main dalam memberantas korupsi. Setiap tindakan diambil demi menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Dari 3 lokasi, KPK mengamankan dokumen rekap pembayaran data elektronik, alur dana dan uang tunai ratusan juta rupiah. Buku tabungan dan BPKB juga disita, diduga sebagai tempat penampungan uang hasil pemerasan. Data elektronik menjadi bukti penting di era digital. Semua temuan ini akan dirangkai menjadi bukti kuat di pengadilan. Setiap barang bukti dianalisis untuk mengungkap siapa saja yang terlibat. Kerja keras penyidik KPK sangat menentukan. Bukti-bukti ini adalah kunci menjerat pelaku. Praktik pemerasan izin TKA diduga berlangsung sejak 2011 hingga 2023, 4 tahun. Modusnya, oknum memaksa pembayaran di luar ketentuan resmi agar izin diproses. Total uang yang terkumpul diperkirakan mencapai 53 miliar rupiah. Uang ini seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya oknum. Dugaan kuat, ini adalah jaringan korupsi, bukan aksi individu. KPK kini memotong tentakel gurita korupsi di sektor perizinan TKA. Pertarungan ini antara keadilan dan keserakahan. Dukungan publik sangat dibutuhkan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya perbedaan antara suap dan korupsi? Keduanya sering terdengar di berita, namun tidak sedikit yang masih bingung membedakannya. Memahami perbedaan ini sangat penting agar kita bisa lebih waspada dan tidak terjebak dalam praktik yang merugikan banyak orang. Suap adalah tindakan memberikan uang, barang, atau fasilitas lain kepada pejabat atau pihak tertentu dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Biasanya, suap dilakukan secara diam-diam agar pelaku bisa mendapatkan keuntungan pribadi atau mempercepat suatu urusan yang seharusnya berjalan sesuai aturan. Sementara itu, korupsi memiliki cakupan yang jauh lebih luas.
Korupsi adalah segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Ini bisa berupa suap, pemerasan, gratifikasi, penggelapan, hingga nepotisme. Korupsi merusak sistem, menghancurkan kepercayaan, dan menghambat kemajuan bangsa. Baik suap maupun korupsi sama-sama berdampak buruk. Mereka merusak keadilan, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan kualitas layanan publik. Pada akhirnya, masyarakat luas yang menjadi korban karena hak-hak mereka terabaikan dan kesempatan menjadi tidak merata. Oleh karena itu sangat penting bagi kita semua untuk mengenali, memahami, dan berani melawan korupsi. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari diri sendiri. Jadilah teladan dengan menolak segala bentuk suap dan tidak tergoda untuk melakukan pelanggaran sekecil apapun. Jangan pernah memberi atau menerima suap, sekecil apapun bentuknya. Tindakan sederhana ini bisa menjadi awal dari perubahan besar di lingkungan sekitar kita. Jika Anda melihat atau mengetahui adanya praktik korupsi, jangan ragu untuk melaporkannya ke KPK atau pihak berwenang. Ingat, korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan bersama-sama. Hanya dengan kesadaran kolektif dan aksi nyata dari seluruh lapisan masyarakat, kita bisa mewujudkan negeri yang bersih, adil, dan sejahtera. Mari bergandengan tangan, satukan tekad dan lawan korupsi demi masa depan yang lebih baik untuk kita semua. KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus suap dan pemerasan izin TKA di Kemnaker. Identitas lengkap belum diumumkan, menunggu proses hukum lebih lanjut. Status tersangka berarti ada bukti permulaan kuat. Penetapan ini menunjukkan penegakan hukum berjalan. Dugaan korupsi ini melibatkan jaringan bukan individu. KPK dikenal independen dan tak pandang bulu. Kita harap proses hukum berjalan transparan dan adil. Kasus ini jadi alarm keras bagi pejabat publik. Jabatan adalah amanah, bukan alat memperkaya diri. Kejujuran adalah harga mati. Korupsi merusak moral bangsa dan menyengsarakan rakyat. Tak ada toleransi bagi korupsi. Pengawasan publik adalah kunci. Berani melapor jika melihat korupsi adalah langkah awal penting. Mari jadikan kasus ini momentum membangun budaya anti korupsi. Dengan kejujuran pejabat dan pengawasan masyarakat, Indonesia bisa bebas korupsi.